masuk belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Aisyah Alkipti dengan NPM 70 222 10 11 7. Pada malam ini saya akan memaparkan mengenai etika peliputan kasus nepotisme dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini saya mengambil studi kasus tentang bagaimana media melaporkan kasus-kasus nepotisme dan tantangan etika yang dihadapi. Jadi, langsung aja ke pengertian nepotisme yang berasal dari kata Latin yaitu nepos, yang berarti keponakan atau cucu. Dalam konteks modern, nepotisme mengacu pada praktik memberikan keuntungan atau posisi pekerjaan kepada anggota keluarga atau teman dekat. Seringkali mengabaikan kualifikasi dan kompetensi individu tersebut. Lalu pentingnya peliputan media terhadap kasus nepotisme. Media massa memiliki peran krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Melalui peliputan yang jujur dan objektif, media dapat mengungkapkan kasus-kasus nepotisme dan memberikan informasi kepada publik tentang praktik-praktik yang merugikan ini. Jadi dengan demikian, media berfungsi sebagai pengawas atau watchdog yang memastikan bahwa pejabat itu bertindak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Nah, studi kasus peliputan kasus nepotisme ini saya ada 3 mengenai yang legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Yang legislatif, studi kasusnya ada di negara India. Di India, kasus nepotisme dalam legislatif telah lama menjadi masalah yang tak meresahkan. Salah satu contohnya adalah kasus keluarga Gandhi yang dominan dalam politik India. Media India, baik yang pro pemerintah maupun independen, seringkali melaporkan tentang bagaimana anggota keluarga Gandhi memperoleh posisi penting dalam pemerintahan, meskipun terkadang tanpa kualifikasi yang memadai. Lalu yang kedua ada kasus nepotisme dalam eksekutif. Studi kasusnya ada dalam negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, nepotisme dalam eksekutif menjadi sorotan ketika Presiden Donald Trump mengangkat anggota keluarganya ke posisi tinggi dalam pemerintahnya, seperti Ivanka Trump dan Jared Kushner. Media Amerika memiliki berbagai perspektif dalam melaporkan kasus ini. Media yang cenderung mendukung Trump seringkali menggambarkan pengangkatan ini sebagai keputusan strategis yang didasarkan pada kepercayaan kompetensi. Sebaliknya, media yang kritis terhadap Trump menyoroti potensi konflik kepentingan dan kurangnya kualifikasi. Terutama, tantangan etika dalam kasus ini adalah menjaga objektivitas dan tidak terjebak dalam bias politik. Dan terakhir itu ada yudikatif. Studi kasusnya ada pada negara Filipina. Di Filipina, nepotisme dalam yudikatif menjadi perhatian besar ketika Presiden Ferdinand Marcos mempengaruhi pengangkatan hakim dan pejabat yudisial untuk mendukung rezimnya. Media di Filipina ini berperan penting dalam mengungkap praktik dan memobilisasi opini publik dan menuntut reformasi. Dan ada tantangan etika dalam peliputan kasus nepotisme. Ada 5, yang pertama itu objektivitas dan tidak memihak, lalu ada yang kedua perlindungan sumber dan informan, lalu yang ketiga ada keseimbangan antara transparansi dan privasi, yang keempat ada menghindari sensasionalisme, dan yang terakhir itu mengatasi tekanan dan ancaman. Lalu ada strateginya dalam menghadapi tantangan etika. Itu yang pertama ada pelatihan etika jurnalisme. Jadi media itu harus memastikan bahwa jurnalisme mereka ini memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip etika jurnalisme. Lalu ada pengembangan kebijakan editorial, yaitu media juga perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan editorial yang jelas tanpa harus eh, melaporkan kasus nepotisme. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan organisasi pengawas, lalu yang keempat ada menggunakan teknologi dan data, dan yang terakhir ada melibatkan publik dalam peliputan kasus nepotisme, platform media sosial, dan forum diskusi harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi kesimpulannya, kasus nepotisme dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu merupakan tantangan yang sangat amat kompleks bagi media. Meskipun demikian, peran media dalam pengawas yang independen sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Jadi melalui etika jurnalisme, pengembangan kebijakan editorial itu harus melibatkan publik. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong reformasi dan integritas dalam pemerintahan.